melindungi kelompok itu, melindungi mendoakan kelompok tersebut sampai mereka selesai dalam majelis tersebut. Mudah-mudahan majelis ini termasuk majelis yang barokah. Amin. Yang kedua, salawat serta salam intinya kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Atas berkat jasa beliau, hingga hari ini Islam bisa tersebar ya di seluruh dunia. Oke, guna mempersingkat waktu, mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, guna mempersingkat waktu, mungkin pertama kita akan tampilkan profil singkat dari Dr. Gamal sebelum kita memasuki kajian utama kita. Kepada yang bertugas di Ustazah suaranya enggak. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah, Inmate, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Youth Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Baik, itu sedikit profil beliau ya. Insya Allah ya, malam hari ini pemateri kita orang yang sudah melalang buana di berbagai negara. Untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Gamal, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh merugilah yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, syukur tiada tara kepada Allah yang memberikan kita kesempatan merasakan manisnya iman dan Islam, karena tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan kita bagian dari orang-orang yang tidak mengenal Allah
Tapi dengan rahmat karunia-Nya kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam ini. Dan tidak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam kepada inspirator kita, kebanggaan kita, teladan kita, yang bahkan di akhir hayatnya beliau mengatakan umatku, 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 Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, ya kita, ibu kita. Semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak yang soleh, yang bisa membawa kebaikan, rahmat, karunia bagi kedua orang tua kita. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah, adik-adik ya, yang sudah meluangkan waktunya di malam hari ini ya. Senang sekali bisa jumpa. Dan hari ini saya akan cerita aja ya kepada adik-adik semua dan Bapak Ibu semua. Semoga kelak adik-adik bisa punya prestasi lebih dari yang saya raih. Siapa tahu dari adik-adik semua nanti ada yang terima penghargaan ya dari Presiden Italia, Raja Uni Emirat Arab, mungkin dan lain sebagainya. Oke, saya akan mulai sedikit dengan satu hal ya yang penting untuk kita jadikan mindset bersama buat kita. Saya mau izin share slide. Jadi saya terinspirasi surat At-Taubah 105. Wa qul i'malu fa sayarallahu malakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturduna ila alimil ghaibi fasyahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan kembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari sini kita harus punya semangat ya. Dan kenapa materi kita ini penting? Karena pernah ada satu kisah seorang ulama dakwah ke Eropa. Sampai Eropa, ulama ini kembali ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah, karena muridnya di Eropa begitu cinta, ikutlah muridnya ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah muridnya kaget, katanya Islam mengajarkan kejujuran. Sandalnya depan masjid hilang. Katanya Islam mengajarkan kebersihan. Ada orang buang air kecil di belakang masjid. Lahirlah sebuah makalah, keindahan Islam ditutupi oleh orang-orang. Jadi tugas kita semua di sini adalah menampilkan keindahan Islam tadi lewat karya, prestasi, dan kontribusi kita. Dan penting nggak buat adik-adik lanjut sekolah tinggi? Penting nggak? Boleh dijawab ya. Penting kan? Jelas. Penting. Harus punya semangat nanti lanjut Sangat kuliah penting. S1, kalau bisa S2 lanjut S2 ya. Kalau bisa, kenapa ini penelitian? Semakin tinggi tingkat pendidikan anak-anak Bapak Ibu, semakin tinggi rata-rata pendapatannya di kemudian hari dan semakin kecil angka penganggurannya. Dan masalahnya di sini saya sudah keliling ke dalam 6 bulan terakhir saja ya, 8 bulan terakhir ini saya keliling sekitar 212 sekolah. Dan Bapak Ibu tahu pertanyaan paling sering anak-anak apa? Dok, saya ingin kuliah ini tapi orang tua saya minta saya kuliah ini. Dok, saya ingin kerja ini tapi orang tua saya minta saya kerja yang lain. Ada penelitian di ICCN, 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. 80% orang sedang bekerja di tempat yang mereka tidak inginkan. Dan 44% orang pasrah bahwa mereka tidak akan pernah bekerja di tempat yang mereka inginkan. Oleh karena itu, saya selalu tekankan yang pertama paling penting itu adalah menemukan potensi diri kita atau anak-anak kita ya dalam konteks parenting. Jadi kenapa ini? Ada 2 teori yang saya pakai. Yang pertama adalah divine calling atau true calling. Ini teori dari dosen di Harvard University. Namanya Tal Ben Sahar. Dia mengatakan, kalau anak-anak mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa dan punya dampak yang besar, pastikan mengerjakan 3 hal ini. Pleasure, strength, meaning. Sesuatu yang disukai, kuasai, dan bermanfaat. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita, intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah memberhasilkan kita. Dan yang kedua adalah ikigai. Ikigai ini lihatnya 4 hal. What you love, apa yang anak-anak kita sukai. What you are good at, apa yang anak-anak kita kuasai. What the world needs, apa yang dunia butuhkan. And what you can be paid for, sesuatu yang menjadi rezeki besar buat anak-anak di kemudian hari. Buktinya Pak Dr. Gamal, saya suka 3 hal Bapak Ibu, hal inovasi kesehatan, wirausaha sosial, dan saya suka menginspirasi anak-anak muda untuk berbuat sesuatu yang nyata. Waktu kuliah saya datang ke ruang dosen saya bilang, Dok, saya ingin jadi inspirator kayak dokter. Sampai saya terbawa mimpi
bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Предприниматель Гамаль Альбин Саид, Индонезия. Финалист шоу «Народный артист» и «Голос» Александр Panayota. As a medical doctor, I said it should not happen. We'll have a big job to do. Jadi itu yang pertama ya saya mau sharing. Saya yakin tiap anak-anak Bapak Ibu semua mendapatkan rahmat dari Allah. Ada yang dikasih rahmat Allah menjadi seorang akademisi, ahli fikih, ahli ekonom. Itu rahmat yang Allah berikan. Tapi kadang anak-anak nggak menemukan potensinya. Padahal if you follow your passion, kalau anak-anak kita ikuti potensinya, maka keberhasilan hanya masalah waktu. Dan yang kedua, kami buat perusahaan di yayasan namanya Indonesia Medica untuk bantu warga-warga mendapatkan layanan kesehatan gratis. Dan kami bersyukur berbagai negara memberikan apresiasi dan dukungan. Ini misalkan ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Albin Said from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. So why don't you come and stand up? Please come on stage. Gamal, please come on stage. Mau tahu cara instannya meraih itu? Adik-adik, Bapak Ibu? Cara instannya ya. Jadi kamu harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wa malazatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kalau anak-anak kita nyaman, mereka sulit tumbuh berhasil. Kalau mau tumbuh berhasil, harus mau merasakan ketidaknyamanan. There is no room for mediocre. Mungkin adik-adik pernah tahu Ratu Elizabeth ya, Bapak Ibu tahu juga ya, Raja Charles ya, keluarga kerajaan Inggris, Istana Buckingham ya. Saya bersyukur waktu kuliah diundang makan malam 2 kali di Istana Buckingham, lalu dikasih beasiswa 1 year mentoring di Cambridge University, dan pulang dapat modal ya dari kerajaan Inggris ya. Waktu itu mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas apa yang kami kerjakan. Ada yang tahu Presiden Rusia siapa? Adik-adik? Vladimir Putin. Vladimir Putin. Banyak yang takut sama Presiden Rusia, Vladimir Putin, tapi beliau mengundang saya ngeteh sore secara khusus ketika itu ya. I'm medical doctor. I finished my bachelor degree last year, but in my bachelor degree I started company and foundation that we focus to open doors to access for poor people. So we develop a lot of innovation. Our vision is open doors to access. First, when we start the company, we Oke, itu contohnya adik-adik. Kalau orang lihat yang saya capai, orang bilang apa? Ah, Dokter Gamal mah enak, dikasih penghargaan Raja Charles, Putin gitu. Tapi orang nggak lihat apa yang sebenarnya terjadi ya. Jadi saya sebelum duduk sama tokoh-tokoh ini, saya keliling ke puluhan negara adik-adik. Lebih dari 30 negara saya kunjungin ya. Bahkan di Asia Tenggara ini hampir semua saya sapu bersih itu. Cuman Vietnam aja kayaknya yang belum saya datengin ya. Di benua Amerika saya datengin semua tuh, Amerika Serikat, Peru, Meksiko, dan berbagai negara di Eropa ya. Inggris, Jerman, Slovakia, dan berbagai negara lain. Jadi itu pesan saya kamu semua apa? Kamu harus mau sorohnya, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Mimpi itu murah, merealisasikannya yang mahal dan butuh perjuangan besar. Nah, saya mau kasih contoh nyatanya. Baru-baru ini saya buat satu program di Malang namanya Malang Cerdas. Kami fokus bantu pelajar-pelajar meraih prestasi menggapai mimpi. Program kita yang pertama adalah beasiswa Malang Cerdas. Jadi kami memberikan beasiswa buat pelajar-pelajar di Malang Raya, dan alhamdulillah per hari ini ada 473 beasiswa
yang kami sudah salurkan. Kami targetkan 1.000 beasiswa di tahun 2023 ini. Jadi banyak adik-adik yang sekarang kuliah di Brawijaya, di ABM, di ITS, UNS, UM yang mendapatkan beasiswa melalui Malang Cerdas. Termasuk ada juga beasiswa buat SD, SMP, SMA, SMK. Dan program kami yang kedua namanya Gamal Goes to School. Jadi saya kunjungi ini sekolah-sekolah di Malang Raya. Alhamdulillah per hari ini sudah 212 sekolah saya kunjungi. Kalau orang dengar 212 terdengar biasa. 473 beasiswa, 212 sekolah terdengar biasa, tapi bagi saya dan tim butuh perjuangan dan pengorbanan luar biasa. Kadang saya harus berangkat 4:30 pagi, kembali 1:30 dini hari. Sampai saya punya quote favorit adik-adik. Saya tekankan pada diri dan tim saya, lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kekalahan. Jadi disiplin itu adalah senjata ampuh yang kita miliki sebagai seorang muslim, dan itu adalah jembatan antara cita-cita kita dengan pencapaian kita. Oke, itu sedikit gambarannya ya. Oke, dan jadi kamu akan susah dikalahkan oleh orang kalau kamu punya dua karakter ini. Satu, persisten dan konsisten. Ya. Persisten dan konsisten. Persisten itu apa? Yang getu adik-adik ya. Jadi kamu ulangi terus, kamu fokus gitu. Kamu punya target jangka pendek, menengah, panjang yang kamu capai. Lalu kamu fokus mengerahkan semua sumber daya ide kamu untuk mencapai itu semua. Jadi contoh, kalau saya boleh cerita hari ini ya, itu full mulai pagi gitu. Bahkan setelah selesai ngisi ini, jam 9 saya masih ada satu pertemuan lagi ya, sampai larut malam ya. Jadi perjuangan ya dan konsisten itu penting sekali ya. Jadi benar-benar pesan saya buat kamu semua adalah study hard in silence and let your success be your noise. Belajar keraslah dalam sunyi dan biarkan keberhasilan menjadi bisingmu. Dan yang kedua, adik-adik semua, saya yakin gak ada anak yang malas. Gak ada anak yang malas ya. Yang ada itu orang yang belum menemukan why atau alasan. Saya kasih contohnya. Ada yang tahu siapa nama penemu pesawat? Atau orang yang pertama kali menerbangkan pesawat? Siapa? Samuel. Ini bagus banget jawabannya. Jadi Samuel Langley adalah orang yang dianggap ya orang yang dianggap sebagai the next Thomas Alva Edison. Dia dianggap orang yang paling mungkin menemukan pesawat ya. Karena dia profesor di Harvard University, terus dia punya lembaga penelitian ternama, timnya luar biasa, dapat jaminan dari pemerintah pendanaan, dapat support dukungan. Beberapa mil dari sana ada seorang bersaudara, Will and Wright bersaudara ya, dikenalnya Wright bersaudara, yang tanpa gelar, timnya tanpa gelar, nggak dapat dukungan pemerintah. Tapi ternyata Wright bersaudara adalah orang yang pertama kali menemukan pesawat. Kenapa? Karena mereka punya why. Jadi why itu apa sih, Dr. Gamal? Why itu adalah cause, sebab, belief, keyakinan. Yang mendrive kita memberikan yang terbaik yang kita bisa. Yang mendorong kita memberikan yang terbaik yang kita bisa. Saya kasih contohnya. Nah, apa why-nya Dr. Gamal ya? Sehingga bisa meraih berbagai penghargaan dunia. Ini kisah nyata seorang ibu. Usianya 46 tahun. Beliau mau izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. Bukan ambil S2, S3. Tapi ambil D1 mau belajar ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, Mami sudah tua, mau apa kuliah lagi? Apa jawabannya? Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ini tanya, Nak, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, Mami di atas sajadah. Itu berjalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai anaknya masuk satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia versi WCSRD. Dan siapakah ibu itu? Ibu saya ternyata, adik-adik semua ya. Jadi orang tua saya itu berkorban banyak buat saya, adik-adik.
ayah saya sampai jual tanahnya supaya saya bisa kuliah di kedokteran ya. Bahkan lebih jauh dari itu, pernah kelas 3 SD ada tugas ngetik naskah drama, di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop, malam hari bapak saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah. Dan satu momen mahal dalam kehidupan saya, ketika subuh jam 4 pagi, saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos sebagai finalis penerima penghargaan kehormatan dari kerajaan Inggris. Itu saya saksikan wajah kebahagiaan berkebanggaan. Jadi I have something life for someone. I must not disappoint it. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Jadi pesan saya buat kamu apa? Kunci berhasil 2 yang harus kamu jaga adik-adik. Salah satu diantaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, buat karya nyata adik-adik semua. Jadi karya itu kartu nama terbaik yang dimiliki anak-anak kita, Bapak Ibu, di kemudian hari. Saya bisa keliling ke puluhan negara karena orang melihat karya yang telah kami buat ya. Yang pertama kali kami buat namanya klinik asuransi sampah. Ini kisah nyata seorang anak pemulung namanya Khairunisa. Waktu itu penghasilan ayahnya nggak cukup untuk membawa dia berobat 10.000 setiap hari ya. Penghasilan bapaknya sehingga dia nggak bisa pergi berobat. Dia menemani bapaknya memulung. Sampai 5 Juni, akhirnya Khairunisa meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Kisah itu menjadi motivasi buat saya dan teman-teman mengembangkan yang namanya asuransi sampah. Karena kami yakin kesehatan adalah hak setiap orang, termasuk mereka yang membutuhkan. Jadi di tempat kami, warga itu berobat cukup bayar dengan kardus plastik ya. Dan ini pendapat warga atas apa yang kami kembangkan. Pak Kono ngombe bobol. Dia sakit dia bidina dia sakit. Makan domi, ngombe bobong bodo anuan dia apa nyaman? Nyaman sampah nyaman kolia. Nyaman lianya sampah lia nyaman. I know I can sell my trash here, so I collect it. Before, I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Kula suwun, orang beri pengobatan nekah, nek lagi, anu pak apa, rek nang anu sampah mas, tidak jadi suwun. Jadi, dan yang kedua, saya jaga IGD di rumah sakit. Saya terima pasien namanya Awal Nikmah, yatim piatu, patah tulang pahit, butuh biaya operasi. Akhirnya saya upload di Facebook saya. Semenjak hari itu saya buat program untuk bantu pasien-pasien yang butuh biaya operasi. Jadi kami mengembangkan program sehingga dengan program ini banyak pasien bisa mendapatkan layanan kesehatan. Adik-adik semua ya, dan Bapak Ibu semua, orang itu nggak peduli seberapa hebat, kayak pintarnya anak-anak kita kelak. Tapi yang mereka pedulikan hanyalah satu, apakah kehadiran anak-anak kita bisa memberikan manfaat buat mereka. Dan yang terbaru, kami mengembangkan aplikasi digital untuk mengirimkan tenaga kesehatan ke rumah pasien yang membutuhkan. Bangun tidur badan demam, mau ke dokter tapi mager. Klik aja InMed. Pulang kerja badan capek, terus mandi enak nih. Bentar, boleh nggak ya mandi malam? Klik aja InMed. Malam-malam lapar melanda, mie instan emang menggoda. Cari mie yang sehat, klik aja InMed. Hari libur setrika segunung. Pas asik setrika ada telepon masuk. Salah angkat telepon. Klik aja InMed. Orang tercinta sedang sakit parah dan butuh biaya pengobatan besar. Klik aja InMed. Pengen beli ketoprak? Pas lagi di jalan kena tabrak. Klik aja InMed, ambulan datang. Butuh tambahan transfusi darah tapi bingung cari kemana? Klik aja InMed.
hadirkan kesehatan dalam genggaman Anda. Oke, itu sedikit. Nah, yang berikutnya, saya yakin di rumah adik-adik seneng banget ya main benda ini ya, dan Bapak Ibu sering ya di rumah debat sama si kecil soal benda ini ya. Benda ini luar biasa. Benda ini bisa membuat anak-anak dikenal oleh puluhan juta orang, bisa membuat anak-anak menginspirasi jutaan orang, bisa membuat anak-anak mendapatkan banyak kesempatan di kemudian hari. Tapi benda ini bisa menghancurkan kehidupan anak keluarga dan orang yang kita bersyukur sebetulnya Bapak Ibu, dulu sebelum ada benda ini kita harus kumpulkan orang di stadion untuk bicara di hadapan puluhan ribu orang. Sekarang dari rumahnya, dari rumah kita ya, anak-anak kita itu bisa buat konten disaksikan jutaan orang di Indonesia. Saya bersyukur saya punya 2 juta follower di media sosial saya, sehingga setiap konten yang kami produksi bisa disaksikan jutaan orang di Indonesia. Dan karena kami konsisten membuat konten-konten positif, banyak brand-brand dunia bekerja sama. Misalkan ini ketika syuting di Malaysia, untuk promosi di berbagai negara di Asia Tenggara. Cara kita memulai pagi itu menentukan bagaimana kita menghabiskan waktu sehari. Dalam hidup, tugas kita bukanlah melampaui orang lain ya, tapi melampaui diri sendiri. Melampaui hari kemarin dengan hari ini. Jadi setiap matahari terbit, kita harus menjadi lebih baik setiap harinya. Oke, nah gimana caranya pakai gadget yang tepat buat anak? Ini penting banget ya saya bahas. Wait, saya share slide-nya terlebih dahulu, few second. Jadi, oke, this one we got it. Oke, jadi gadget ini bahaya karena nyandu Bapak Ibu. Saat anak-anak pakai gadget, ya main game, pakai media sosial tuh keluar dopamin di sarafnya. Persis kayak orang-orang kecanduan. Dan pakai gadget ini menurut rekomendasi dokter anak di Amerika Kanada, kalau sampai 2 tahun, dia di bawah 2 tahun nggak boleh pegang gadget sama sekali. Usia 2-6 atau 3-5 tahun maksimal 1 jam setiap hari, nggak boleh lebih. Dan usia 6-18 tahun maksimal 2 jam setiap hari, nggak boleh lebih ya. Nah, kenapa ini penting? Karena termasuk pakai teori namanya 20-20-20. Jadi setiap 20 menit istirahat 20 detik. Lihat yang jaraknya jauh 20 kaki atau 6 meter. Dan yang paling penting apa? Anak-anak sekarang pinter. Kalau dikasih tahu, nak, lele, nduk, kok HP-an terus ya. Jawabannya apa? Nah, ibu yo HP-an gitu ya. Jadi yang penting pertama jadilah panutan. Karena ini survei 79 orang langsung membuka gadget ketika bangun tidur. Dan bahaya dampaknya kalau anak-anak sampai gadget. Gangguan saraf, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, sulit fokus, mudah lelah, bahkan meningkatkan risiko penyakit Parkinson dan gangguan tidur ya. Oleh karena itu, gadget ini bagus Bapak Ibu, tapi yang dikontrol 2 hal, durasi dan kontennya. Biar cuma 5 menit pakainya. Tapi kalau kontennya nggak bermanfaat ya, atau bahkan bisa merusak pemikiran anak-anak, memberikan kebiasaan yang nggak baik buat anak-anak, ya misalkan ada kekerasan, atau tampilan-tampilan yang kurang pantas, yaitu bisa berbahaya buat anak-anak di kemudian hari. Nah, jadi panutan kedua, arahkan anak-anak aktivitas fisik, ya sepak bola mungkin, ya badminton, atau mana ada yang main lato-lato ya. Termasuk batasi waktu sesuai dengan usia tadi dan tempat khusus. Dan anak laki perempuan beda Bapak Ibu. Anak laki-laki otak kanannya berkembang lebih cepat dibandingkan otak kirinya. Sehingga dampaknya apa? Karena otak kanannya berkembang lebih cepat, jangan kaget kalau punya anak laki-laki bola ditendang, botol aqua ditendang, mainan ditendang ya. Nggak bisa duduk gitu. Anteng ya. Jadi dan terbawa ketika dewasa. Kalau ibu-ibu WhatsApp bapak-bapak panjang jawabannya apa? Biasanya. Ya oke ya kan ya. Nah, termasuk beda. Nah, ini oleh karena itu biasanya yang juara 1 ketika kelas 1 SD kebanyakan anak perempuan. Dan perbedaannya lagi, penghubung otak kanan kiri itu tipis kalau laki-laki. Jadi kalau ada masalah nggak kelihatan di wajahnya. Beda kalau anak perempuan, penghubung otak kanan kirinya tebal. Kalau ada masalah kelihatan di wajahnya ya, nggak bisa ditutup-tutupin ya. Jadi kalau ada masalah cemberutnya bisa 3 hari ya. Tapi kelebihannya apa?
Anak perempuan, ibu-ibu bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu ya, karena penghubung otak kanan kiri tebal. Dan jadi anak-anak itu punya rasa ingin tahu yang tinggi, Bapak Ibu, intellectual curiosity. Lalu imajinasi yang tinggi, art of discovery, suka petualangan, suka menemukan hal baru, dan noble attitude. Tabiatnya itu memang baik pada dasarnya anak-anak itu. Peduli, ya, perhatian, rasa ingin tahunya tinggi. Dan nah, pertanyaannya apakah empat hal itu tumbuh bertahan ketika kita mendidik atau jangan-jangan tergerus ya? Yang awalnya rasa ingin tahunya tinggi karena nggak dipedulikan, ya akhirnya kehilangan rasa ingin tahunya. Atau suka petualangan karena dilarang-larang terus, akhirnya jadi kehilangan art of discovery-nya. Oke, dan yang nggak kalah penting berikutnya adalah fitrah ya. Anak-anak itu homo ludens, maksudnya makhluk yang senang bermain. Ya. Dan tentang konsentrasinya itu anak-anak itu sekitar rata-rata ya 1 menit kali jumlah umurnya. Jadi misalkan usia anak-anak contohnya ada sekitar 7 tahun, berarti anak-anak bisa konsentrasi selama 7 menit ya. Harus ice breaking dulu. Kalau usia anak-anak misalkan 5 tahun, berarti setiap 5 menit harus istirahat dulu. Termasuk 80% perkembangan otak itu ketika 0 sampai 3 tahun. Jadi perlu dioptimalkan semaksimal mungkin ya. Dan ibu-ibu jadi ada 4 tahapan. Jadi pertama bunda sayang, ibu harus belajar tentang pola dasar cara mendidik anak. Gak bisa nunggu diundang oleh Gria Tahfidz let's say ya, atau sekolah ya. Harus benar-benar meluangkan waktu. Terus bunda cekatan. Harus siap dengan berbagai situasi di rumah ya. Misalkan mulai dari tadi emergensi ketika situasi yang tidak terjadi ya. Termasuk safety riding dan lain sebagainya. Terus bunda produktif mulai mengembangkan, melihat potensi diri yang bisa dikontribusikan buat keluarga. Ya, misalkan ada yang let's say punya kemampuan fashion desain ya, dia buat usaha fashion dan lain sebagainya, termasuk bunda solihah. Ya, bagaimana bisa memberikan manfaat buat masyarakat sekitar. Oke, dan kita lanjut lagi ke presentation. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Enggak. Semangat Mas. Yang guru tidur nggak boleh malam-malam ya, jadi adik-adik juga ya. Nah, sekarang yang penting berikutnya apa? Visi yang kuat. Jadi sebisa mungkin adik-adik mulai nanti dibantu menemukan visinya apa yang mau dicapai. Ya, mohon maaf kalau ada pendukung Lionel Messi adik-adik ya. Menurut saya CR7 pemain terbaik dunia ya. Apa yang dikatakan CR7? I don't care what people say. In my mind, I always the best. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Pikiran saya adalah. Mengatakan discipline is hard work and rahasianya adalah kerja keras dan dedikasi ya. Jadi pesan saya Pak adik-adik, never limit your vision based on your current resources. Hold the vision, trust the process, the vision pursue. Jangan pernah batasi mimpi dan cita-cita kita lewat sumber daya kita hari ini. Pegang visi, percaya pada proses dan visi yang menarik kita. Dan yang kedua ada Elon Musk. Elon Musk bertanya apa yang paling dibutuhkan umat manusia. Dia berpikir manusia harus menjadi spesies di banyak planet adik-adik. Dan dia berpikir manusia harus menghasilkan energi terbarukan. Akhirnya dia buat perusahaan namanya SpaceX untuk buat roket luar angkasa. Lalu dia buat perusahaan namanya Tesla untuk mengembangkan motor listrik ya. Apa yang dikatakan Elon Musk bukan lagi work hard ya, tapi work super hard. Itu bukan lagi kerja keras, tapi kerja super keras. Dia mengatakan work every waking hours ya. Dan high pain threshold, ambang batasnya nyeri yang tinggi. Dari Elon Musk kita belajar. You have idea, kita punya ide, anak kita juga punya ide. But everyone has an idea, tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Ini tentang kemampuan anak-anak kita eksekusi ide mereka.
and attracting other people to help you work on your idea, dan menarik orang lain untuk membantu anak-anak kita mewujudkan ide mereka. So stay fokus, tetap fokus. Don't talk what you are gonna do. Nggak usah sibuk ngomong apa yang mau kita lakukan. Don't criticize somebody as what they are not doing. Nggak usah sibuk kritik apa yang orang lain nggak lakukan. Go for it now. Okay. I'm available 20. Dan ini contoh kalau orang nggak punya visi hidup ya adik-adik ya. จัดการคะมีโจรมาปล้นแบงค์ค่ะ ไม่ทราบพี่จะเอาเงินไปทำอะไรครับ ไม่รู้ คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ มีเงิน แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไร Ini orang merampok bank, ditanya sama manajer banknya deh, what will you do with the money? Mau dipakai apa uangnya? Bingung perampoknya ya. Dia nggak pernah ikut creativity, jadi nggak punya visi hidup ya. Nanti adik-adik bakal mondar-mandir sekolah rumah bertahun-tahun. Apa yang dicari adik-adik? Sekolah rumah, creativity. Rumah apa yang dicari? Apa? Apa? Ilmu. Apa lagi? Iman. Teman. Iman, ya, pengalaman dan lain sebagainya. Oh, Masya Allah. Jadi untuk menempuh 400 meter, siput butuh waktu 37 jam, tapi mobil Formula One hanya 9 detik. Mungkin kita punya cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa cepat kita mencapainya. Nah, saya mau contohkan, ini satu kisah pemuda yang sangat menginspirasi saya dan semoga bisa menjadi contoh dan role model buat adik-adik semua. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma?" Rasulullah menjawab, "Kota Heraklius terlebih dahulu." Ini merupakan sebuah bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel itu terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosforus, Laut Marmara, Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel sampai Raja Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menarik. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Mulai Abu Ayyub Al-Ansari, Sulaiman bin Abdul Malik, Harun al-Rasyid, Sultan Bayezid I, Sultan Murad II. Mereka semua gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Beliau menancapkan dalam hatinya bahwa beliau ingin membebaskan Konstantinopel. Kumpulkan 40.000 anak, dilatih ilmu fisik, agama perang, disebut pasukan Janissaries. Lalu untuk merontokkan di Konstantinopel yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Muhammad Al-Fatih menciptakan sebuah senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. Akhirnya, 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja dan kita serang di lain waktu. Apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak. Jadi kunci pertahanan Konstantinopel itu karena lautannya dikelilingi rantai. Kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Apa yang akhirnya dilakukan seorang pemuda usia 23 tahun ini? Akhirnya Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang
Dari Selat Bosforus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Yilmaz Ostuna dalam kitabnya Osmanli Tarihi mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Dan akhirnya 29 Mei Satria Bali dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya di sini, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang dan membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun kemudian? Keesokan harinya, Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukannya untuk sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Akhirnya, beliau meminta seluruh pasukannya berdiri. Lalu beliau bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak akil balik, silahkan duduk. Tidak satupun pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak akil balik, silahkan duduk. Sebagian pasukannya mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak sholat malam semenjak akil balik, silahkan duduk. Seluruh pasukan duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin sebelumnya, tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah yang menunjukkan kepada kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatan dengan Allah dan membuktikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Oke, dan yang kelima, mindset kerja keras. Saya mau tanya dulu, penemu lampu siapa adik-adik? Ada yang tahu nama penemu lampu? Siapa nama penemu lampu? Graham Bell. Ayo, ada yang tahu? Bukan Philips ya. Graham Bell. Philips nama merek Graham Bell. ya. Graham Bell. Oke, ada lagi yang lain? Thomas Alva Edison. Iya, betul banget. Thomas Alva Edison. Edison. Oke, jadi Thomas Alva Edison ini adik-adik, dia dikeluarkan dari sekolah. Sekolah kirim surat buat ibunya. Sorry, ada gangguan teknis. Nah, dia dikeluarkan dari sekolah. Sekolah kirim surat buat ibunya. Ibunya baca dengan keras. Anak Anda terlalu jenius, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Akhirnya, dia melakukan lebih dari 9.000 uji coba sampai dia menemukan lampu. Suatu ketika, ibunya meninggal dunia dan dia menemukan surat yang dikirim sekolah buat ibunya. Ternyata tulisannya apa? Anak Anda idiot, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Bayangkan, ibu sehebat apa yang mengubah seorang anak yang dianggap idiot oleh teman-temannya, akhirnya menghasilkan karya yang kita nikmati sampai hari ini. Jadi ada namanya Pygmalion Effect. Pygmalion Effect ini begini, kalau anak-anak itu yakin sama kemampuannya, ibu-ibu, bapak-bapak ya, targetnya tinggi. Dia ingin masuk kampus-kampus terbaik di Indonesia bahkan dunia. Mau masuk ke UI, UGM, Brawijaya, ITB, ITS, UNER. Atau masuk bahkan kampus terbaik dunia, Harvard, MIT, Stanford, Cambridge, Oxford ya. Atau kampus di Madinah ya, Jordan University dan lain sebagainya. Saat targetnya dia tinggi, kebiasaannya dia berubah. Yang biasanya TOEFL IBT-nya nggak bagus nilainya ya. 60 dinaikin sampai 100 atau 110 bahkan. Yang biasanya hafalannya sedikit ditingkatkan. Karena kebiasaan berubah mempengaruhi hasil mempengaruhi keyakinan diri dia. Dan ini contoh seorang pelajar yang dianggap idiot oleh teman-temannya, akhirnya menghasilkan punya pencapaian luar biasa. Awalnya dites, IQ-nya di bawah rata-rata, tapi karena dia fokus pada potensinya,
dia punya pencapaian yang luar biasa. Mari kita saksikan. She wanted me to have a finance education, so she took me to the Greenbow County Central School. I met the principal and all. I'm going to show you something, Mrs. Gump. Now, this is normal. Forrest is right here. The state requires a minimum IQ of 80 to attend public school, Mrs. Gump. He's going to have to go to special school. Now, he'll be just fine. What does normal mean anyway? He might be a bit on the slow side. But my boy Forrest is going to get the same opportunities as everyone else. He's not going to some special school to learn how to retread ties. We're talking about 5 little points here. There must be something can be done. Hey, dummy! Are you retarded or just plain stupid? Look, I'm Forrest Gump. Just run away, Forrest. Run, Forrest! Run away! Hurry! Get the bikes! Hurry up, let's get it! Come on! Look out, dummy, here we come! Get you! Run, Forrest, run! Run, Forrest! We're back here, you! That day on, if I was going somewhere, I was running. Sure is a running fool. Hey, stupid! Quit it! Run, Forrest, run! Hey! Did you hear me, stupid? Run, Forrest! Get the truck! Move it! Come on, let's get in the way! Move it! Run, Forrest! Run! Hey, you better be running! Now, it used to be, I ran to get where I was going. I never thought it would take me anywhere. Is that? And there's Forrest Gump, Coach. Just a local idiot. And can you believe it? I got to go to college, did it?
maybe it's just me, but college was very confusing times. Ya, itu contoh ya. Adik-adik ketika seorang yang dianggap IQ di bawah rata-rata, tapi karena fokus pada potensinya punya pencapaian yang luar biasa. Wait a moment. Okay. Nah, sekarang saya mau cerita. Kalau ada makan bakso, makan tahu dulu apa pentol dulu yang dimakan? Tahunya dulu apa pentolnya dulu? Pentol. Pentol. Kenapa Mbak Asfa makan pentolnya dulu? Soalnya enak. Soalnya enak. Oke, ada yang makan tahunya dulu? Makan tahunya dulu, yang enak terakhir. Oke, Mbak Lisa. Ya, jadi ini ada teori namanya delaying gratification. Jadi teori makan bakso ini bisa dipakai buat mendidik anak, Bapak Ibu ya. Teori ini lahir tahun 60-an, anak dimasukkan ke satu ruangan lalu mereka ditawarin. Mereka dikasih 1 permen lalu ditawarin kalau nggak makan permen 10 menit mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan. Mereka memilih makan 1 permen dibandingkan sabar sebentar supaya bisa makan 2 permen. Lahirlah teori yang namanya delaying gratification. Kemampuan anak-anak mengatur ketidaknyamanan supaya mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Ternyata 20 tahun kemudian anak-anak yang sabar 10 menit tadi punya kemungkinan berhasil jauh lebih besar. Waktu saya SMA dulu, di SMA saya cuma ada 1, jadi saya ingin banget masuk ke kedokteran Brawijaya tanpa tes. Di sekolah saya biasanya cuma 1 siswa yang bisa diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes. Karena saya pingin banget saat itu, saya jaga supaya saya juara kelas adik-adik. Sampai suatu ketika ada ujian lari di sekolah. Lari saya nggak pernah paling cepat. Hari itu saya sedang sakit. Tapi karena saya pingin banget masuk kedokteran, akhirnya saya bisa lari paling cepat ketika itu. Dan saya bersyukur, akhirnya saya diumumkan selesai ujian nasional, diumumkan saya diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes. Kenapa saya cerita ini adik-adik? Saya tahu kamu membenci detik-detik saat kamu belajar, teman-teman kamu main bola, ya, jalan-jalan, main game gitu. Kamu membenci detik-detik saat kamu belajar, teman-teman kamu nonton. Ya. Tapi belajar keras itu layak kamu lakukan untuk menjalani sisa hidup dengan penuh keberhasilan dan kemenangan. Ini berhasil apa gagal kira-kira? Ini gagal sebetulnya adik-adik. Tapi buat gagal di sini panjang. Saya menang di Indonesia ke Thailand, menang di Thailand ke Asia Tenggara, menang di Asia Tenggara baru ke Amerika Serikat. Masuk 20 besar menang, baru masuk 8 besar. Saat 8 besar di voting, di pemungutan suara di Amerika, saya dapat di penontonnya ya. Di Amerika saya dapat vote suara tertinggi. Tapi saya nggak dipilih juri pilih yang lain. Akhirnya saya dapat namanya People Choice Award, dapat $1.500. Padahal kalau menang bisa dapat puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu dolar. Saat itu yang saya lakukan, saya akhirnya kunjungi Google sama Facebook, saya kembali ke hotel, saya cari peluang Bapak Ibu. Tapi kan kegagalan di sini, tahun yang sama saya berdukungan dari Jepang, Jerman, dan lain sebagainya ya. Takeda Foundation, Siemens Stiftung, Boehringer Ingelheim. Kenapa saya cerita ini? Nanti anak akan menghadapi itu. Karena success is going from failure to failure without loss of spirit. Keberhasilan adalah perjalanan dari satu kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan semangat. Mungkin kita pernah kan dihina, dicaci, dimaki dengan sangat-sangat pedis. Bayangkan nanti anak kita akan menghadapi itu. Kritik, hinaan, cacian juga, tekanan, masalah ya. Ini pesan saya buat adik-adik semua ya. Kalau ada yang menghina kamu adik-adik, belajar keraslah. Sampai orang yang menghinamu tanya, Mas Mbak ada lowongan kerja nggak ya? Gitu ya. Nanti kalau kamu sudah berhasil, kamu keliling dunia. Kemana-mana pakai kacamata hitam. Nanti orang-orang tanya, Mas Mbak, kenapa pakai kacamata hitam? Kamu bisa jawab, masa depan saya terlalu cerah. Silau lihatnya ya. Dan yang berikutnya penting, sekarang adik-adik fokus tumbuh dan belajar, learn and grow, udah fokusmu itu, jihadmu itu jihad pendidikan adik-adik ya. Mungkin Bapak Ibu ingat, waktu kita kecil orang tua kita sering pesan kan, nak belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie, nak belajar yang rajin biar kayak Pak Habibie. Jadi yang Habibie itu jadi contoh ya. Beliau dipanggil Mr. Crack. Karena keberhasilannya menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat. Beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan otak saya Jerman tapi hati saya Mekah.
Dan beliau meninggalkan kenyamanan di Jerman, kembali ke Indonesia karena rasa cinta pada Indonesia. Dan yang keempat, ini nggak banyak orang yang tahu bahwa Ibunda Ainun, istri yang Habibie itu adalah lulusan terbaik se-SMA Jakarta, Jawa Barat ketika itu. Dan Ibunda Ainun mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat, menjadikan Habibie orang yang berguna bagi bangsa. Dan yang berikutnya penting adalah waktu itu yang Habibie undang saya ke rumahnya adik-adik. Beliau tanya, Gamal, kenapa kamu buat program berubah dengan sampah? Setelah saja beliau menambahkan, why? Because you are not blind, you care about them is the beginning of everything. Karena kamu gak buta, kamu peduli pada mereka, itu adalah awal dari segalanya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, nanti adik-adik dikenal orang eminen itu karena ilmunya. Atau prominent karena karya nyata yang dihasilkan di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir spiritualitasnya. Einstein rumusnya apa? Ada yang tahu adik-adik rumusnya Einstein? Ayo. E sama dengan MC kuadrat. MC kuadrat. Ya. E sama dengan MC kuadrat, wajahnya lambang kejeniusan. Tapi ternyata ketika diteliti dia nomor 10. Coba lihat di atas Nabi Muhammad. Ya. Artinya apa? Intelektualitas nggak cukupnya. Kalau kata Cak Nun, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Saya mau kasih satu contoh seorang ustazah yang semoga bisa memberikan banyak hikmah buat adik-adik semua ya. Dan Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid. Oke, jadi dari sini kita belajar adik-adik orang yang paling cerdas itu orang yang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanannya. Dan itu sehingga kita harus belajar ya dari sini. Keberkahan itu jadi satu hal yang penting juga dalam kehidupan kita ya. Contoh ingat gak kisahnya Umar bin Khattab yang menikahkan anaknya Asim dengan seorang wanita yang gak mau mencampurkan air dengan susu kan? Kisahnya gak berakhir sampai di sana. Dari mereka 2-3 generasi kemudian lahirlah Umar bin Abdul Aziz yang memberikan kesejahteraan ya, ke Jazirah Arab ketika itu. Atau kita ingat seorang pemuda yang gak mau, yang makan buah bukan miliknya lalu telusuri sungai sampai dihukum bekerja di kebun itu 1 bulan dan menikahi anak perempuan ya kan. Kisahnya nggak berakhir sampai di sana. Ternyata dari mereka lahirlah Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Dari situ kita belajar bahwa keberkahan itu melampaui usia kita. Dan terakhir buat Bapak Ibu ya adik-adik semua saya mau berpesan ya. Yakinlah Allahul Latifun bi ibadihi. Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Kalau kita lillahi ta'ala terus ikhlas maka saya yakin Allah akan menolong kita dengan cara yang begitu indah dan gak pernah kita bayangkan. Oleh karena itu, tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Allah. Sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Orang sering tanya sama saya, Gamal, kok bisa kamu meraih penghargaan dunia? Satu hal yang saya yakini ya, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Dr. Gamal ya yang sudah memaparkan materi di malam hari ini. Semoga materi yang beliau sampaikan tadi menjadi bekal ya buat wali santri, juga motivasi buat adik-adik semuanya ya, biar terus semangat belajar dan berkarya.
termasuk buat saya juga ya motivasi. Oke, mungkin sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau untuk bertanya secara langsung, atau mungkin bisa juga melalui kolom chat. Monggo, silahkan. Monggo, ada yang mau bertanya? Atau mungkin saya mulai dulu lah pertanyaannya. Jadi saya punya pertanyaan gini, Dr. Kamal. Rata-rata itu kan kadang itu ada beberapa orang ya yang membedakan, kayak udah perempuan itu nggak usah pendidikan yang tinggi-tinggi, nanti toh juga di rumah gitu. Padahal kan pada prinsipnya sebenarnya perempuan itu kan sekolah pertama buat anak-anaknya. Mungkin gimana cara kita merespon pemikiran-pemikiran yang kayak gini gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rozak. Oke, jadi saya mau cerita. Mungkin teman-teman ingat ketika pesawat Challenger ya, waktu itu mau mendarat. Saat itu seluruh radio di Amerika Serikat memberitakan. Semua rakyat live ya itu mendengarkan pembicaraan dari stasiun dengan pilot. Dan tahukah saat itu ternyata adalah seorang perempuan yang dia menerbangkan ya pesawat ulang-alik saat itu. Tapi di luar konteks itu, sebetulnya even pertama tadi ya, jangan menegasikan peran seorang ibu rumah tangga yang dia memang fokus misalkan di rumahnya. Tapi untuk menjadi seorang ibu rumah tangga pun dibutuhkan sebuah kemampuan ya, knowledge skill yang itu bisa ditanamkan pada anak-anaknya ya. Karena misalkan ketika bapaknya bekerja di luar ya kan, mencari nafkah atau mungkin memberikan kontribusi buat umat dan sebagainya. Seorang anak itu membutuhkan seorang ibu yang bisa berdialog dengan cerdas dengan anak-anaknya, bisa memastikan kebutuhan gizi anak-anaknya tercukupi dengan baik, bisa memberikan jawaban yang tepat kepada anak-anak, bisa mengarahkan anak-anak untuk punya pola pikir yang strategis ya. Dan tentunya kalau kita pelajari dari satu konsep ya, ada kalau kita mau lihat namanya knowledge hierarchy ya. Knowledge hierarchy itu, wisdom itu adalah lahir dari data, information, knowledge ya. Jadi future ya. Jadi ketika anak atau tadi ya seorang anak belajar tumbuh dewasa, dia mendapatkan data, information, semakin banyak data informasi yang dia terima, knowledge yang dia miliki akan semakin wisdom. So kalau kita ingin membangun sebuah keluarga, misalkan tadi Eyang Habibie ya, bisa menjadi sosok seperti itu, tidak lepas pasti karena dukungan dari Ibunda Ainun, let's say. Nah, jadi bukan hanya dalam konteks anak, let's say, termasuk juga dalam konteks peran suami ke depan ya misalkan ya. Jadi itu mungkin satu hal yang saya yakini dalam konteks itu, bagaimana kita bisa melihat secara utuh bahwa even yang dimaksud dari pertanyaan itu adalah bukan berkarir di luar ya. Knowledge itu menjadi hal yang penting untuk dimiliki seorang ibu rumah tangga dalam konteks ya. Bahkan masuk ke tadi cekatan, produktif ya, Bunda Soleha ya, untuk bisa memberikan kontribusi yang luas di masyarakat. Dan kita pun bisa belajar kan bagaimana Khadijah, bagaimana Aisyah ya,
itu mampu memainkan peran-peran itu dengan efektif dan impactful. Dan itu tidak akan bisa dicapai tanpa adanya knowledge ya, data, information, serta kecerdasan ya, kemampuan yang memadai. Mungkin itu sedikit dari saya, Rozak. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat, izin saya bacakan ya. Dari Bundanya Rania ini. Assalamualaikum. Masya Allah, terima kasih sharing ilmu dan pengalamannya. Pertanyaannya, cara mendidik seperti apa yang diterapkan orang tua Dr. Gamal sehingga Dr. Gamal bisa menjadi orang sukses seperti sekarang? Pertanyaannya seperti itu. Oke, baik ya. Terima kasih. Jadi mungkin kalau dari bapak saya belajar merasakan ya delaying gratification tadi. Jadi saya ingat Bapak Ibu waktu kecil dulu, waktu SMA ya, teman-teman punya HP di kelas semua, saya nggak dibelikan HP ya sama Bapak ya. Mungkin awalnya merasa minder, jadi di kelas itu cuma 2 orang yang nggak punya HP, saya sama satu lagi anak profesor dari UM namanya Mas Bagus ya. Lalu ketika kecil kan teman-teman sering tuh main PlayStation, DVD player ya waktu zaman kita kecil ya. Itu orang tua saya nggak berikan ya. Bahkan kalau saya mau Recording in progress. ke sekolah itu, kalau ke sekolah itu naik angkot ya. Padahal bapak saya itu usahanya jual beli mobil, ada showroomnya. Tapi saya dibiasakan ke sekolah naik angkot, ataupun naik motor ketika itu ya. Mungkin ada sedikit suara yang bisa di mute mungkin. Baik, terima kasih rekan-rekan panitia. Jadi, nah dari situ kita belajar soal delaying gratification. Itu saya rasakan sekarang. Delaying gratification, melatih ya. Jadi pemimpin hebat itu kan nggak lahir serta-merta kan. Dia lahir dari tekanan masalah yang kompleks gitu, melahirkan pemimpin. Jadi big problem make a great leader. Ya. Yeah. Great leader make easy ecosystem ya. A better condition. Better condition ya. Kadang-kadang makanya bahkan itu make a worst leader, for example. Jadi bahkan Ibnu Khaldun mengatakan kan generasi pejuang punya anak generasi penerus punya anak generasi penikmat punya anak generasi pemboros. Ya, jadi jangan kaget kalau orang tuanya hebat, kadang-kadang karena nggak menanamkan nilai-nilai itu ke anaknya tidak bisa mewarisi kehebatan. Jangankan mewarisi kehebatan ya. Kalau kita belajar dari kisah-kisah Nabi saja kan ada yang tidak bisa mewariskan keimanan kepada anak-anaknya. Jadi itu mungkin yang pertama. Nah kalau dari ibu, saya bersyukur ya punya ibu yang betul-betul menanamkan spiritualitas ya. Jadi nggak jarang ibu saya itu merangkum doa-doa yang baik di kertas lalu difotokopi dibagikan kepada kami anak-anaknya. Dan hari demi hari mengingatkan ya doa-doa yang baik. Bahkan ketika saya berangkat dari rumah, ibu saya angkat tangan berdoa kepada Allah ya. Karena saya suruh duduk dulu, didoakan dulu. Jadi itu mungkin 2 hal yang semoga bisa menjadi hikmah dan inspirasi buat Bapak Ibu semua. Dan bayangkan ya, kalau anak kita menjadi versi terbaiknya, dia makan makanan sehat, belajar keras ya, bekerja keras, sampai dia raih cita-citanya, begitu meraih cita-citanya dia membantu menginspirasi banyak orang, pasti bahagia kan? Nah kita mulai menjadi orang tua versi terbaik buat anak-anak kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi ini di kolom chat. Assalamualaikum Dr. Gamal. Saya mau tanya dari poin 1 sampai 9 yang tadi telah dokter sampaikan. Jelas tadi mulai usia berapa semua itu bisa mulai konsisten dan istiqomah diterapkan. Kemudian pertanyaan kedua, dari sekian banyak yang telah dokter lakukan untuk banyak orang, apalagi yang belum lalu ingin dan akan dokter lakukan untuk membantu orang banyak. Terima kasih Dr. Gamal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya masih ke-mute Dr. Gamal. Baik, terima kasih pertanyaannya. Masih semangat Bapak Ibu? Adik-adik? Masih semangat. Masih.
Masih. Oke, terima kasih. Adik-adik yang masih semangat. Jadi pertama, saya yakin kan ada buku Riyadhus Shalihin itu kan. Berarti kan menjadi orang soleh butuh latihan ya. Sama ya, membangun mental itu kan juga butuh proses. Jadi mungkin hemat saya ya atau pandangan saya, start where you are, use what you have, do what you can. Jadi nggak usah nunggu dulu. Kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan ya. Jadi itu yang pertama. Let's make it simple. Mulai besok apa hal positif yang kita bisa lakukan buat anak-anak kita atau buat diri kita. Lalu kedua, kalau Ali bin Abi Thalib itu pernah bilang 0-7 tahun anak itu jadi raja. 7-14 tahun itu seperti tawanan perang ya, ibaratnya. Jadi memang perlu ada seni juga kan, kapan memberikan anak kesenangan, kapan memberikan tantangan nih, untuk melatih mental karakter. Bahkan ada namanya Pak Siswono Yudhosodo kalau Bapak Ibu ingat. Beliau ketua HKTI pernah jadi, bahkan pernah menjadi calon wakil presiden tahun 2004. Ketika makan di meja makan, ibunya minta beliau makan makanan yang paling tidak disukai di atas meja. Jadi bayangkan, ibunya minta dia makan makanan paling tidak disukai di atas meja. Dan dia mengatakan sekarang punya self control yang luar biasa. Dan saya pernah ke Salatiga waktu itu belajar ke salah seorang ibu yang mendapatkan penghargaan ya, karena dia membuat gerakan untuk ibu. Saya ingat di rumahnya Bapak Ibu, ternyata nggak ada televisi di rumahnya. Bahkan saya ingat waktu pagi hari, saya ngobrol sama anaknya yang masih TK. Anaknya itu tatak sekali, istilah saya tegas ya. Berani dengan konsisten dengan pendiriannya gitu. Padahal di usia yang masih sangat kecil. Ternyata kuncinya apa? Di meja makan itulah tempat dia berdiskusi dengan ayah ibunya untuk akhirnya mendapatkan ya banyak pemikiran, ide, gagasan, karakter. Jadi mungkin itu, pesan saya nggak usah neko-neko, ya kita mulai aja apa yang bisa kita lakukan. Dan saya juga ingin mengatakan begini, kalau kita sedang bahas parenting ini, kadang-kadang kita merasa bersalah kan? Karena kita belum bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, let's say. Benar nggak? Iya kan? Kadang-kadang kita berpikir andai kata waktu bisa kembali, kita ingin melakukan lebih dari apa yang kita lakukan sekarang ya. Tapi saya ingin katakan bahwa kita semua itu sebenarnya sedang berjuang dengan luka batin kita masing-masing. Iya, dengan keterbatasan yang kita miliki, tantangan yang kita miliki gitu. Jadi syukuri apa yang sudah kita lalui kemarin dan gak ada kata terlambat ya untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita di hari-hari mendatang. Jangan sampai rasa bersalah kita di masa lalu ya membuat kita lupa dari rahmat yang Allah berikan. Dan terakhir Bapak Ibu semua, kalau kata guru saya, dosa terbesar peserta seminar itu adalah ketika dia tidak melaksanakan ya apa yang didengarkan. Jadi let's make it simple. Ide itu murah, ya mulai merealisasikannya yang mahal katanya kan ya, bukan mahal harganya, tapi butuh effort tenaga yang besar untuk merealisasikannya. Dan mungkin dalam konteks ini saya ingin berpesan juga satu hal ya. Sebelum saya terima penghargaan dunia, kata-kata inspiratif terdengar hambar. Setelah saya terima penghargaan dunia, kata-kata hambar terdengar inspiratif. Jadi yang orang butuhkan apa? Bukti. Sama anak kita itu melihat secara langsung. Dengan matanya. Bahkan sebelum dia bisa memahami apa yang dia dengarkan. Jadi oleh karena itu menjadi teladan ya. Dalam konteks mindset, value yang karakter yang kita tanamkan, itu jadi kunci penting. Dan pertanyaan kedua, stay foolish, stay hungry ya. Jadi kita harus tidak boleh merasa cukup, tapi jangan merasa puas dengan apa yang kita capai sekarang. Tentu masih banyak hal-hal besar ya yang saya yakin bisa saya ingin lakukan di kemudian hari untuk bisa membantu lebih banyak orang. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah saya yakin kalau yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya memberhasilkan kita ataupun anak-anak kita di kemudian hari. Terima kasih Pak Rojak. Baik, terima kasih Dr. Kamal. Ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Anak saya santri di Pondok Batu. Di pondok anak dilatih disiplin. Bagaimana menerapkan disiplin ketika anak
saya liburan? Seperti itu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Jadi saya coba share slide tentang ini ya. Jadi merubah itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau orang mau berubah itu, jadi ada namanya change management, how people respond to change. Ya, sorry. The Kubler-Ross change curve ya. Oke. Jadi saat mau berubah itu kadang orang denial dulu. Nggak mau, terus frustration, sampai kadang-kadang valley of despair ya. Seperti COVID kemarin kan banyak yang seperti itu. Awalnya berpikir COVID mah paling sebulan selesai. Karantina mungkin 2 minggu ya, karena isolasi mandiri ya, termasuk ini pandemi COVID ya, pembatasan. Nah, itu paling selesai sebentar nih. Ternyata 2 bulan nggak selesai, 3 bulan nggak selesai, itu 6 bulan nggak selesai, setahun nggak selesai. Jadi orang denial, frustration sampai baru karena eksperimen acceptance integration. Jadi saya cerita ini teori bahkan lahir. Ini jadi untuk memahami siklus perubahan ya, bagaimana orang itu merubah. Bisa membantu kita untuk membantu anak kita berubah. Jadi kita harus memahami bahwa ketika jangan merubah anak kita, ngerubah diri kita aja susah kan? Ya, ngerubah diri kita jadi susahnya, bukan paling mau ngerubah anak kita. Nah, saat denial itu anak-anak biasanya kadang shock, denial, misalnya tiba-tiba nggak boleh nonton TV misalkan. Ya, berikan communicate information. Terus saat anak-anak mulai frustasi nih, udah nggak boleh nonton YouTube lama-lama, ya misalkan, terus akhirnya mulai marah, takut, ya itu saatnya kita watch, listen, support. Terus acceptance, give time to explore and test ya, terus celebrate, apresiasi kalau dia bisa berubah menjadi lebih baik atas apa yang kita rencanakan. Jadi ini gambaran untuk mengenal. Ada lagi satu teori namanya 21-90. Jadi kalau anak kita bisa melakukan selama 21 hari, itu menjadi kebiasaan, dan 90 hari menjadi gaya hidup ya, yang akan dia pakai terus tanpa beban melaksanakannya. Seberapa sering Bapak Ibu di sini ada rencana olahraga gitu kan? Bapak juga ada rencana olahraga, mau nge-gym, mau ini itu kan, atau lari pagi lah, atau mungkin lari pagi lari di rumah, let's say ya. Tapi akhirnya nggak terrealisasi. Jadi mungkin 2190 itu jadi salah satu solusi ya untuk kita bisa menerapkan ide, gagasan, ilmu ataupun rencana yang kita mau lakukan. Dan terima kasih rekan-rekan Gria Tafe, dan mungkin Bapak Ibu semua terima kasih sekali lagi, Pak Rozak dan adik-adik semua yang sudah hadir. Pesan terakhir dari saya buat adik-adik semua, orang nggak peduli seberapa hebat kayak pintarnya kita kelak. Yang mereka pedulikan hanyalah satu, apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Bahkan saya mau ceritakan satu hikmah besar ya. Satu cerita sedikit ya, yang semoga ini bisa menjadi gambaran buat adik-adik semua tentang bagaimana menjadi pribadi yang bermanfaat. Oke, wait a moment. Oke, jadi ada yang tahu kalau sholat di Masjidil Haram berapa kali lipat pahalanya? Ada yang tahu adik-adik? 1000. Ya, 100.000 kali. Tapi kenapa banyak sahabat Nabi yang wafat di Madinah, di mana sholat di Masjid Nabawi itu hanya dilipatkan 1000 kali? Ya, bahkan terbukti di Madinah itu di makam Al-Baqi ya bersemayam sekitar 10.000 sahabat, istri-istri Nabi, anak-anak Nabi ya. Sedangkan di Mekah hanya sedikit yang tercatat meninggal di sana dan dimakamkan di Ma'la atau Mekah ya.
Banyak juga para sahabat yang memilih untuk ekspansi ke tempat yang lain ya, menjauh dari tanah Masjidil Haram, menetap di sana sampai wafat. Misalkan Bilal bin Rabah di Suriah, Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina, bahkan Guangzhou, Abu Ayyub Al-Ansori di Konstantinopel, bahkan jasadnya dikuburkan di kaki terdepan Konstantinopel. Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga di Guangzhou, Cina. Abu Ubaidah di Syam, Mu'az bin Jabal tinggal di Yaman lalu wafat di Syam, dan masih banyak lagi. Ya, kenapa? Ya, karena Nabi ingin mendidik para sahabat bukan untuk menjadi soleh sendirian, tapi akan menjadi orang-orang yang mampu bekerja, berkarya, dan bermanfaat bagi umat. Ya, jadi bukan membandingkan ya, tapi di sini kita belajar bahwa tugas kita itu bukan mengumpulkan amal buat diri kita sendiri sebenarnya. Ya, ratusan ribu kali lihat saya. Tapi yang juga bisa bukan hanya dirasakan manfaatnya buat diri sendiri gitu. Karena itu dianggap artinya dalam perspektif itu kan mensolehkan diri sendiri, tapi kita juga diminta untuk berkontribusi buat umat sekaligus menduplikasikan ya kesolehan yang dimiliki. Nah, yang kedua saya mau cerita lagi. Ada yang tahu siapa yang membeli sumur kemudian diberikan kepada masyarakat secara gratis? Siapa adik-adik? Benar banget, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan membeli sumur buat masyarakat. Lalu dari sumur itu beliau membeli sebuah ladang. Ditanami 1.550 pohon kurma. Separuh buat fakir miskin, anak yatim, separuh untuk mengembangkan wakafnya. Berkembang terus sampai dipegang kerajaan Turki Utsmani, sampai sekarang masih ada adik-adik. Lembaga wakaf yang mengelola wakaf-wakaf Utsman bin Affan. Bertahan 1.400 tahun. Yang baru-baru ini punya pemasukan 177 miliar per tahun. Ya, di Indonesia kita punya, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya ada 27.000 pondok pesantren misalkan, atau ada seorang kiai yang keluar rumah menawarkan perabot rumahnya dijual untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolahnya. Berkembang terus sampai sekarang punya 12.000 sekolah, 180 universitas, 107 rumah sakit, 13 fakultas kedokteran, dan melahirkan lebih dari 700 dokter setiap tahun, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah yang dibangunnya. Kenapa saya cerita ini? Detik ini adik-adik, Bapak Ibu semua, ketika kita berkumpul di sini secara online ya, miliaran orang dikubur sedang berdoa kepada Allah, ya Allah, dan berharap ya Allah kembalikan aku ke dunia. Tapi Allah menjawab sekali-kali tidak bisa kan ya, di akhirat pula demikian ya. Nanti akan dijawab demikian. Jadi banyak yang sekarang ingin kembali ke dunia tapi nggak bisa. Oleh karena itu, jadikan amal-amal kita melampaui usia kita. Bahkan salah seorang ulama menuliskan dalam kitabnya, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu. Dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah engkau lapangkan. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Dan yang kedua, tanamkan kepada diri semua, kalau kamu tidak berjuang keras mengejar cita-citamu, maka suatu hari nanti orang lain akan membayar kamu untuk mengejar mimpi mereka. Terakhir, adik-adik, tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran. Kamu, anak-anak ya, itu ibarat matahari pukul 12 siang ya. Paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Semua pertanyaan sudah dijawab oleh Dr. Gamal. Bagi ibu-ibu ini, ibu-ibu semua ya, bapak atau ibu yang mengajukan pertanyaan, silahkan menyertakan juga ya nomor teleponnya. Nanti ada dari panitia yang akan menghubungi. Oke, jadi alhamdulillah materi yang sudah disampaikan tadi sama Dr. Gamal, tapi saya ambil yang terakhir. Kita harus bukan jadi orang yang soleh saja, tapi orang yang muslim. Ibarat istilahnya itu, saya sering didoktrin ya di pondok itu gini. Kebetulan pondok saya di Malang juga, di daerah Pakis, namanya Darul Ukhuwah.
Jadi doktrinnya yang disampaikan oleh salah satu ustadz saya, bahkan tadi malam baru disampaikan kembali. Kalau kita bisa masuk surga, jangan masuk surga sendiri. Nggak asik. Kalau bisa kita masuk surga rame-rame. Jadi jangan soleh sendiri. Kalau bisa ajak orang lain juga buat beramal soleh. Jadi seperti itu. Saya tadi malam baru diingatkan lagi sama ustadz saya. Dan malam ini juga disampaikan kembali oleh Dr. Kamal. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat kita ya, dari semua materi yang beliau sampaikan tadi sampai di kesimpulan tadi juga menambah semangat kita, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Jangan sampai masuk ke telinga kita dari kanan, keluar di telinga yang kiri. Oke, sebelum kita tutup mungkin kita minta kesediaannya ya Dr. Kamal memimpin doa bersama. Kepada beliau Baik, adik-adik semua, ayo kita tundukkan kepala kita, berdoa kepada Allah. Kita awali dengan istighfar. Lalu membaca sholawat. Duhai Allah, wahai yang memudahkan segala yang sukar, wahai yang menemani semua yang tersendiri. Inilah kami hamba-hambamu yang lemah, tak berdaya dan mengharapkan pertolonganmu. Duhai Allah, jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang soleh, yang bisa menampilkan keindahan Islam lewat karya, prestasi, dan kontribusinya. Duhai Allah, kami mohon berikanlah hidayah, keistiqomahan kepada kami sekeluarga, agar terus bisa berada di jalan kebaikan. Duhai Allah, kami mohon kepada Engkau, jadikanlah akhir dari perjalanan kami, akhir yang husnul khotimah. Dan jadikanlah anak-anak kami sebagai tempat kami melanjutkan kesempatan untuk meraih dan amal jariah dari anak-anak kami. Duhai Allah, karuniakanlah kecerdasan, ketangkasan, kemampuan menyerap ilmu, kesungguhan belajar, rasa ingin tahu untuk anak-anak kami. Berikanlah umur dunia dan akhirat untuk anak-anak kami. Berikanlah kesehatan yang berkesinambungan untuk anak-anak kami. Dan jauhkanlah anak-anak kami dari fitnah dunia yang bisa menjauhkan anak-anak kami dari Engkau. Duhai Allah, kami mohon kepada Engkau, jadikanlah Gereja Tahfidz ini sebagai tempat lahirnya anak-anak yang kelak bisa memberikan banyak kebermanfaatan untuk umat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Amin amin. Alhamdulillah, acara pada malam hari ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, juga mewakili panitia bila ada beberapa kendala teknis yang terjadi tadi, seperti pemutaran video yang sempat belum keluar suaranya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir, dan khususnya kepada pemateri kita malam hari ini, Dr. Kamal. Semoga kita bisa bersilaturahmi kembali, menyambung tali silaturahmi dalam majelis-majelis selanjutnya. Saya izin untuk saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Foto dulu Ustaz nggih. Oh iya, sebelum keluar ini ya, mohon open cam semua dulu biar diambil foto ya.